Kita semua pasti pernah lihat di film kan? Seseorang terbaring diam, matanya tertutup. Dari luar kelihatannya damai banget, kayak lagi tidur aja. Tapi sebenarnya di dalam sana ada misteri besar yang terjadi. Apa sih yang sebenarnya mereka alami waktu lagi koma? Jadi apa yang mereka rasain? Apa mereka lagi mimpi indah? Atau justru kosong, nggak ada apa-apa sama sekali? Nah, pertanyaan ini tuh penting banget karena ini menyangkut inti kesadaran kita sebagai manusia. Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama ada satu hal yang perlu kita luruskan. Anggapan yang paling umum soal koma itu seringkali salah. Koma itu sering banget digambarin kayak tidur panjang, ya kan, kayak di cerita dongeng gitu. Padahal kenyataannya jauh banget dari itu. Nah, bisa kita lihat di sini bedanya tuh fundamental banget. Tidur itu kan proses alami, bagian dari siklus tubuh kita. Sementara koma itu terjadi karena ada gangguan di otak. Poin utamanya gini, orang yang tidur ya bisa kita bangunin, tapi orang yang koma nggak bisa. Itu bukan pilihan, tapi memang kondisi medisnya begitu. Jadi kalau koma itu bukan tidur, terus apa dong yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Penasaran kan? Nah, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Menurut definisi medisnya sih udah jelas banget ya. Ini adalah tingkat ketidaksadaran yang paling dalam. Coba deh kamu bayangin. Kayak ada jembatan yang nyambungin dunia luar sama kesadaran kita. Dan jembatan itu tiba-tiba runtuh. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi sama mereka. Tapi ini nih bagian yang paling bikin kaget. Otak mereka itu ternyata nggak mati loh. Teknologi pemindahan modern itu nunjukin kalau neuron-neuron di dalamnya tuh masih aktif, masih bekerja. Jadi otaknya bukan lagi tidur, tapi ada di kondisi yang bener-bener berbeda. So, lupain deh perumpamaan soal tidur. Analogi yang jauh lebih akurat itu adalah kondisi waktu kita di anestesi total pas mau operasi. Ini bener-bener mengubah cara kita memandangnya kan? Otaknya itu bukan lagi istirahat, tapi sengaja dimatikan sebagian fungsinya. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang mungkin paling penting, terutama buat keluarga dan teman-teman yang menunggu. Apa mereka bisa mendengar kita? Waktu kita ngobrol di samping mereka, suara kita itu nyampe nggak sih? Prosesnya tuh kira-kira begini. Suara atau sentuhan dari luar itu sebenarnya berhasil masuk dan sampai ke otak. Tapi, masalahnya bagian otak yang tugasnya memproses dan menerjemahkan arti dari sinyal itu lagi terganggu. Jadi, ya sinyalnya sih masuk, tapi nggak ada yang angkat telepon di dalam sana. Lantas, apa ada jalan kembali dari kondisi ini? Mari kita lihat seperti apa sih perjalanan untuk bisa kembali sadar itu. Jawabannya, nggak ada ciuman ajaib kayak di film Disney. Kenyataannya jauh lebih kompleks, dan semuanya itu bergantung pada satu faktor utama. Seberapa parah kerusakan otak yang dialami. Inilah yang menentukan segalanya. Durasi koma itu bisa sangat bervariasi. Ada kisah nyata yang luar biasa dari seorang pembalap mobil legendaris. Setelah kecelakaan ski, dia koma selama 6 bulan penuh sebelum akhirnya sadar kembali. Bahkan ada juga kasus yang lebih ekstrim lagi. Seorang wanita bisa terbangun setelah lebih dari, bayangin, 20 tahun dalam keadaan koma. Ini bukti nyata kalau kita sebenarnya masih belum sepenuhnya paham soal batas kemampuan otak untuk bisa pulih. Jadi, dari semua fakta ini, apa artinya buat kita? Buat kita sebagai teman atau keluarga, apa sih peran dukungan dalam proses yang sulit ini? Oke, mari kita rangkum sebentar ya poin-poin kuncinya. Pertama, ingat koma itu bukan tidur, tapi lebih mirip anestesi total. Kedua, otak mereka itu aktif tapi nggak bisa memproses makna. Dan ketiga, yang penting, sinyal dari luar kayak suara dan sentuhan itu sebenarnya masuk, meskipun nggak ada respon sadar dari mereka. Dan inilah pesan terpentingnya. Walaupun mereka kelihatannya nggak bisa merespons, kita nggak pernah tahu pasti. Sinyal dukungan, entah itu suara kita, sentuhan kita, bisa jadi itu adalah percikan kecil yang dibutuhkan otak mereka untuk memulai lagi perjalanannya kembali ke kesadaran. Koma adalah pengingat betapa luar biasanya otak manusia. Kita mungkin nggak akan pernah tahu persis apa yang mereka rasakan di dalam sana, tapi satu hal yang kita tahu pasti, dukungan kita sangat-sangat berarti. Jadi, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti penasaran.